Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman IG Live yang kami cintai, pada malam hari ini Dialog Maya yang sedianya pakai Zoom untuk sementara kita ganti dengan kontemplasi Al-Quran. Ya kan? Ini sebenarnya program baru ya Bang Dami? Ya, Program betul. baru bahwa jadi Dialog Maya itu kan biasanya pembahasannya detail, pembahasannya tajam gitu kan. Tapi kita mau mencoba format baru juga, di mana kita juga membaca Al-Quran, kita bisa mengkontemplasikan, syukur-syukur bisa mengambil hikmahnya, dan kita terapkan dalam keseharian kita terapkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, malam hari ini kita akan mulai dengan mengkontemplasikan surat Al-Hujurat mulai ayat 1 sampai 5. Nanti pada prakteknya kita nggak tahu ya, bisa sampai ayat 5 apa enggak, kecuali pembahasannya itu kita persingkat. Biasanya satu ayat aja pembahasannya luar biasa ya Bang. Tapi sebelumnya mari kita hening dulu, kita mulai buka hati kita masing-masing untuk mendapatkan curahan ilham dari Tuhan supaya kita batinnya terbuka. Hening dimulai dan diteruskan dengan surat Al-Fatihah. Mari kita hening dimulai. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang belum punya Al-Quran, saya harapkan juga membuka Al-Quran, membuka surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 5. Kalau nggak punya Al-Quran, mungkin di HP-nya bisa dibuka juga Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum masuk ke ayat pertama, saya sedikit kasih review tentang surat Al-Hujurat ini. Para ulama mayoritas itu mengatakan ini termasuk surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan di Madinah. Surat Madaniyah itu biasanya cirinya ya membicarakan tentang hukum-hukum, karena sudah bukan gejolak lagi yang seperti ada di Mekah, enggak. Nah, makanya sudah mulai membangun, kemudian yang dikasih perintah itu orang-orang yang sudah mulai mukmin. Itu cirinya surat Madaniyah. Nah, dalam surat Al-Hujurat ini, itu para ulama, di situ kalau yang saya baca ada Al-Biqai, Sayyid Qutub, terus Toba-Tobai. Sebab turun dari surat Al-Hujurat itu lebih pada menyoal bagaimana adab kita itu terhadap Nabi. Bagaimana tata krama kita itu terhadap Nabi. Nah, nanti mungkin bisa dirasakan kenapa kita harus punya adab, punya tata krama, punya sopan santun kepada Nabi. Tapi kalau saya pribadi, ketika membaca surat ini, ternyata tidak hanya sekedar adab, tapi kita membongkar layer-layer batin kita. Jadi Al-Hujurat sendiri itu maknanya itu kamar-kamar. Atau kalau saya bisa terjemahkan bebas itu ya ruang-ruang batin kita. Makanya Al-Quran itu bisa dibaca dua Bang Dami. Pertama secara kauniyah. Jadi secara kauniyah itu bagaimana kita bisa melihat ayat-ayat yang ada di semesta, gitu kan. Semesta yang maha luas ini kan sebenarnya tanda-tanda hadirnya Tuhan. Kita bisa melihat ayat-ayat itu. Tapi kita juga bisa melihat tanda-tanda itu ada di dalam diri kita. Makanya ada namanya ayat-ayat yang dilihat dari perspektif afaki dan ada yang dilihat dari perspektif anfusi. Anfusi itu ke dalam melihatnya. Kalau keluar ya fenomenanya, kalau ke dalam berarti kita mengupas diri kita. Nah, Al-Hujurat, kalau saya setuju, justru ini melihat layer-layer atau kamar-kamar atau bilik-bilik dari diri kita. Nah, kalau para ulama membahas itu terkait sama sopan santun, tata krama, itu mungkin yang di luar. Tapi yang saya lebih
tekankan di sini karena saya itu melihatnya ke dalam, itu bisa dimaknai bahwa ternyata kalau kita kupas kayak bawang itu dikupas, layer-layer atau kamar-kamar, bilik-bilik dari diri kita itu layernya panjang, layernya makin dalam gitu kan. Nah, makanya kamar itu identik dengan ruang, kamar itu identik dengan batasan, kamar itu identik dengan lapisan-lapisan. Tapi ruang, batasan, dan lapisan itu terkait sama diri kita, gitu kan. Di situ nanti kita akan bahas kamar ego, kamar akal, kamar perasaan, kamar memori, ya kan, kamar hati. Dan di situ kita bisa melihat diri kita itu sebenarnya terjebak dalam ruang yang mana, terjebak dalam kamar-kamar yang mana. Nah, itu sedikit preview aja Bang Dani. Makanya mukhotob atau orang yang diajak bicara dalam surat ini itu orang yang sudah mulai sadar, yaitu makanya nanti didahului ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu kan sudah sedikit ada cahaya di dalam hatinya. Kalau gelap sama sekali kan kita nggak bisa melihat itu kan. Tapi kalau di situ ada cahaya, cahaya yang hadir dalam batin kita, di situ tuh mulai kita melihat ruang demi ruang dalam diri kita. Saya mulai, mungkin teman-teman bisa menyimak Al-Quran yang dipegang dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ini mau dilakukan apa gimana Bang Dami? Atau dibaca biasa aja? Soalnya kalau saya dari pesantren biasanya dilagu-lagukan gitu kan. Iya. Tapi nggak usah dilagukan ya. Ntar saya dikira suaranya bagus atau gimana kan repot juga ya. Jadi ayat pertama ini luar biasa. Maknanya itu luar biasa. Mari kita sama-sama simak. Sayangnya kita nggak bisa menampilkan share screen sih, biar sama-sama kita bisa lihat ayatnya. Tapi nggak apa-apa, baca Qur'annya masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini jelaskan yang kasih pembicaraan ini atau lawan bicaranya itu adalah orang-orang yang beriman. Saya ingatkan orang beriman itu berarti sudah ada sedikit cahaya keimanan, tapi di situ masih ada bauran. Iya. Udah sadar hilang-hilang. Iya, betul. Tapi masih ada bauran nih dengan kegelapan, Bang Dani. Nah, nanti makanya yang dilihat. Nah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu itu mendahului baina yadayillahi wa rasulih, antara tangan Tuhan dan tangannya Rasul. Mungkin kalau depak itu maknanya sudah diperhalus. Tapi yadun di situ maknanya tangan. Tangan itu nanti bisa diasosiasikan kekuatan, kekuasaan, power, apa yang kita pegangi itu kan tangan. Iya kan? Simbolnya tangan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha alimun, maha mengetahui. Jadi gini Bang Nami, saya bahas sedikit demi sedikit. Jadi orang-orang yang beriman itu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuluh. Jangan kita itu mendahului tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu apa? Kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, pegangan, apa yang kita jadi pegangan, gitu kan. Tangannya siapa? Allah dan Rasulnya. Ini bisa dibaca gini Bang Dami. Sadar atau enggak, kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, biasanya, ya kan, kita lupa bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu kekuatan Tuhan, loh. Ya kan? Power yang sesungguhnya, pegangan yang sesungguhnya itu harusnya Tuhan dulu. Tapi kalau kita mendahului, nah, problemnya itu kita merasa sok bisa dengan pengetahuan kita merasa kuat, kita merasa mengetahui, kita merasa. Nah, itu yang disebut sebagai mendahului. Di sini kan paham kan teman-teman di sini.
Kalau kita punya sikap mendahului tangan Tuhan di situ dan tangannya Rasul, hati-hati, ya kan? Makanya lanjutan ayatnya adalah wattaqullah, minta perlindungan, minta bentengi pada Allah. Bentengi dirimu pada Tuhan. Kalau enggak, habis, gitu kan? Makanya kalau kita melakukan apapun, jangan mendahului Tuhan. Message-nya kurang lebih seperti itu. Iya kan? Jadi bentengi diri kita dengan Tuhan dulu, baru kita melakukan aktivitas apapun. Itu kan senada dengan hadis yang biasa kita kupas kan. Segala sesuatu yang tidak didahului nama Tuhan. Nah, makanya mendahului itu dengan tangan Tuhan atau tangan kita pribadi nih yang merasa sok bisa. Ya kan? Kalau kita dahului dengan tangan Tuhan, hasilnya apa? Terhubung kita dengan Tuhan, melimpah di situ keberlimpahan. Tapi kalau kita mendahului dengan tangan kita, ego kita, sok tahu, sok pinter, sok kuat, itu pasti nanti habis. Makanya lanjutan ayatnya, wattaqullah, bentengi dirimu itu dengan Tuhan. Bertakwalah kepada Allah. Karena apa? Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar kok. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Kita yang pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas, kekuatannya terbatas, mosok ya mau mendahului Tuhan gitu yang pengetahuannya tanpa batas. Gitu kan? Nah, kalau saya hubungkan dengan Al-Hujurat, kamar yang dimaksud di sini itu kan berarti kamar, kita mulai meneliti dalam diri, kamar ego kita itu lebih kita utamakan daripada kamar hati kita. Kamar hati kita itu kan sebenarnya di sini disimbolkan kamarnya Tuhan dan kamarnya Rasul, ya kan? Kalau kita lebih mementingkan kamar kita, ya kan, bilik kita, ya kan, atau space kita, ego kita, disitulah terjadi yang namanya kita itu hilang dalam artian hilang dari keterhubungan dengan Tuhan. Disitulah segala sesuatu aktivitas apapun yang kita lakukan hanya merupakan ekspresi daripada individualitas kita, personalitas kita, ego kita, itu maksudnya. Makanya nih saya mau tektok ke Bang Dame nih. Prakteknya mendahului Tuhan itu gimana Bang Dame? Mendahulukan Tuhan itu gimana prakteknya? Nah, nanti teman-teman biar kegambar nih bagaimana melakukan aktivitas tapi mendahulukan Tuhan dulu gitu loh daripada kita. Nah, silakan Bang Dame. Ya, terima kasih Mas Hasan telah memberikan paparan yang sangat menginspirasi. Saya juga belajar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang hadir malam ini, berkah mengalir buat kita. Mudah-mudahan malam ini kita dapat ketersingkapan, ya, tersingkapan dari dialog ini dan juga terasa kepada diri kita masing-masing. Jadi dari sudut pandang yang saya praktekkan nih teman-teman, kan kalau kita sudah belajar mengenal diri, kita mulai paham diri kita itu ada pada level body, ya. Kita sudah paham, lalu kita mulai sering kita sebut aku, tapi aku ini kadang naik turun, ada emosinya, ada marahnya, ada senangnya sesaat, gitu ya. Ada pendapat pribadiku, itu kita kategori aja ego, gitu ya. Nah, ego itu kamarnya banyak loh teman-teman. Kamar saya sebagai direktur gitu kan, ego direktur, ego seorang anak, ego seorang suami, ego seorang istri gitu. Bahkan ego sebagai teman gitu, kita punya kamar-kamar tuh. Jadi kalau teman-teman punya kelompok arisan 10, itu personalitas kita di arisan A itu beda tuh, sosialitas soalnya gitu. Kalau sama-sama naik sepeda, beda lagi tuh, arisan naik sepeda. Itu masih ego tuh, kamar-kamar ego tuh. Nah, biasanya kita lebih mendahului kehendak dari ego kita. Nah, di sini melalui Nabi Muhammad dalam konteks ini, penerima transmitter kebenaran, itu mengatakan, hey,
wahai orang yang beriman, yang sudah punya cahaya ilahi di dirimu, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan ketentuan di sini, hukum atau powermu itu. Nah, kalau kita bicara, ada juga kamar, saya suka sampaikan juga Mas Hasan, kamar intelektual gitu. Iya, Kalau kamar intelektual iya, itu iya. kan lebih kepada logika gitu. Ya logisnya gimana nih gitu. Kadang-kadang kita nggak peduli perasaan individu orang. Dia sakit hati, Iya, biarin. Yang penting logis gitu kan. Itu lawyer-lawyer tuh. Tapi suka nyusut tuh kamar egonya tuh. Nah, di mana Rasul dan uh, Allah, bahasa kalau saya pribadi teman-teman, Rasul itu kan kekasih Allah. Ya, hati gitu. Ketika hati kita dengarkan, hati itu di situ kejujuran, ketulusan, dampak adalah cinta, kebijaksanaan. Nah, masing-masing kita itu punya wajah utusan ke diri kita. Jadi Allah ketika hadir ke diri kita, Mas Hasan, dengan karakter khasnya, itu bisa dikatakan Rasulnya ke kita. Allah hadir sebagai wajah yang khas buat kita. Kita kan tidak mengenal wajah fisiknya Nabi. Misalnya nih, teman-teman, kalau ibu saya yang ngomong, saya ikut. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan ibu saya itu nggak pernah berkata tidak benar kepada saya dalam konteks ini. Jadi saya tidak mau meninggikan gitu ya. Saya tidak mau mendahului kata hati ibu saya gitu. Jadi Rasul itu bisa datang dari utusan Tuhan ke kita. Pokoknya orang yang berbicara dari hati, nah itu utusan Tuhan. Masing-masing orang beda. Nah, masing-masing diri kalau sudah mengenal Rasul atau utusan Allah dalam dirinya, kalau saya dengerin lagu ini, itu hati saya langsung terketuk gitu. Nah, Allahnya mana? Allah dan Rasul kan tidak pernah terpisah. Allah yang universal, teman-teman. Tadi Mas Hasan kasih prinsip ruang hati. Saya biasa bedain ruang hati dan rohani itu sebenarnya itu satu kesatuan. Jadi, jangan coba-coba kita meninggikan, mendahului. Harus begini nih, sebelum kita sowan Rasul, kira-kira gitu. Iya. Nah, makanya kalau dalam konteks ufuknya, dalam konteks sosial, Rasul itu representatifnya guru, ya enggak? Bisa juga orang yang kita tuakan. Tapi kan zaman sekarang susah tuh nyari yang begitu, susah banget. Nyari ustadz, nyari kiai, nyari pastor yang betul-betul susah sekali. Nah, jadi orang yang sudah punya pengalaman menyaksikan kehadiran utusan Tuhan pada dirinya, melalui apa saja. Setiap dia ngomong, saya manut. Saya sering bilang nih, kalau di Swaguru Mas Hasan, kalian jangan merasa lebih pintar udah baca buku, nonton YouTube. Tapi kalau kalian tidak bijak, tidak mempertimbangkan aspek yang kebijaksanaan lah, itu jangan coba-coba. Setidaknya ada satu orang dalam hidupnya yang kamu dengar. Karena kita bisa keliru gitu. Jadi Rasul itu kalau di luar representatif dari seorang guru. Orang yang kita tuakan gitu. Orang yang kita dengarkan gitu. Kalau di diri kita, ya suara hati kita. Cuma kan kadang-kadang malu mahir nih kita dengerin suara hati kita nih. Iya, betul, Mas. Nah, di sini ayat kedua nih, mungkin diulas nih. Hai orang yang beriman, jangan kamu bunyikan suara begitu kan? Betul, Bang, betul. Makanya ini mau nyambungin ke ayat yang kedua. Tapi saya amazing gini loh, Bang. Setiap kelas-kelas Bang Dame, kelas-kelas kita, pasti didahului dengan hening, ya kan? Nah, hening itu kalau menurut aku itu bagaimana kita mau melakukan sesuatu itu mendahulukan hening dulu, gitu loh. Itu kan praktek sederhana juga kan, Bang ya. Bagaimana kita mendahulukan Tuhan dan Rasul sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kan? Nah, itu teman-teman juga bisa dicoba juga nih sebagai tadi praktek yang tadi Bang Dame jelaskan panjang lebar itu. Nah, kita lanjut nih Bang ya, biar dapat sampai ayat 5. Takutnya
sudah nggak dapat jamnya. Tapi nanti bisa diulang lagi. Nah, ayat yang kedua tidak kalah menarik. Luar biasa memang Al-Quran itu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ini lagi-lagi yang dikasih notis ini orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu. Fauqa sautin nabi, melebihi tingginya suara nabi, gitu kan. Wala tajharu lahu bil qauli, dan janganlah kamu berkata kepadanya kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana suaramu itu keras kepada orang-orang yang selain kamu. Jadi kalau kita itu sering bersuara keras kepada yang lain, jangan itu juga disamakan kepada Nabi kan gitu. Terus antah bato a'malukum wa antum la tas'urun. Kalau semacam itu nanti akan gagal. Antah bato itu artinya gagal atau sia-sia. A'malukum, amal-amal kalian itu wa antum la tas'urun. Sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, ini saya sedikit ulas, Bang. Nanti Bang Dami perjelas lagi. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya ilahi itu, la tarfa'u aswatakum. Jadi, jangan meninggikan suara kita. Artinya suara kita yang mendominasi, Bang. Ya kan? Suara kita yang lebih kenceng. Toaknya lebih kenceng ini. Suara ego. Toa ego ini. Iya, egonya lebih kenceng. Fauqa sautin nabi. Jadi di atas suara nabi. Jadi suara nabi itu kan biasanya kalau kita belum bisa praktek kayak tadi Bang Dami, itu kan suaranya masih pelan, masih kecil. Nah, yang lebih kenceng itu suara ego kita. Wala tajharu lahu bil qauli. Ya kan? Dan juga jangan kita berkata keras gitu kan kepada nabi, kepada suara itu gitu kan, karena kalau kita keras itu tenggelam suara itu, sebagaimana kita biasanya berkata keras kepada yang lain. Nah, masalahnya kalau kita meninggikan suara kita di atas suara nabi, suara ego itu lebih kenceng dari suara itu antah bato a'malukum. Efeknya apa? Akan sia-sia a'malukum, amal kalian, amal apapun, perbuatan apapun itu akan sia-sia. Wa antum latas urun. Ini poinnya. Wa antum latas urun. Kita nggak menyadari kalau suara ego kita lebih kenceng, ternyata apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Tapi kita nggak sadar kalau kita melakukan segala sesuatu itu sia-sia. Jadi simpelnya Bang, kalau menurut saya toa ego kita itu lebih kenceng, ya kan? Jadi kalau suara ego kita itu lebih kenceng, akhirnya suara Nabi nggak terdengar kan? Dan kalau suara Nabi memberikan message, memberikan kabar dari Tuhan itu nggak terdengar, maka apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Apapun yang kita lakukan itu akan berakhir pada kegagalan, frustasi. Nah, itu yang saya dapatkan message dari itu. Dan masalahnya kita frustasi tapi nggak sadar sebabnya dari apa sih ini. Yeah. Masalahnya itu. Monggo tambahin. Jadi teman-teman kalau sudah mulai kita masuk kamar-kamar batin kita itu ya, Al-Hujurat itu, bagi teman-teman yang sudah mulai mahir membedakan ini suara ego, ya, ego individu. Ego itu biasanya nyalahin, merasa paling benar, dan seterusnya, dan meratapi diri. Kalau dalam konteks 7 derajat jiwa, saya suka kenalkan itu blaming others dan blaming diri kita, gitu. Merasa salah, gitu. Merasa hina. Nah, lalu ketika sudah mulai bicara nurani itu, kencangin suara ego dan kita ekspresikan dalam karya-karya kita. Enggak, yang penting begini, enggak bisa begini. Katakanlah itu berhasil keinginan diri, tapi itu sia-sia. Setidaknya sia-sianya apa? Zong.
nggak begini dong, nggak begini seperti yang saya harapkan gitu. Jadi kita kecewa dengan itu. Hasil orang memuja kita, tapi kita kecewa. Nah, di sinilah sebetulnya kalau dalam konteks pesantren, oh dia nggak mau, padahal akal dia ini kan kritis kan, pokoknya apa kata guru saya ikutin. Nah ini juga jangan taklid buta gitu ya, jangan taklid buta. Nah ini disinilah kita latihannya teman-teman. Kalau memang kita belum mahir mendengarkan, membedakan suara ego kita dengan suara Nabi di situ. Nabi itu representatif dari nurani. Karena Nabi kan messenger, pembawa berita. Kita ngotot, udah. Apapun yang kita lakukan sia-sia. Dan kita tidak sadar gitu. Nah coba, inspirasi luar biasa kan dari sini nih. Kalau kita bisa hayati, mudah-mudahan dengan ulasan yang ya sedikit ini bisa dikapamin masing-masing dalam praktek hidup sehari-hari. Saya sendiri Jadi pernah, ya seringlah kita ngalamin itu. Begitu kita paksakan kemauan ego kita. Berhasil memang dalam konteks ukuran ego. Tapi sia-sia. Itu bangunan pasir. Karena itu, jangan hati-hati. Bertakwalah, waspadalah. Ya, kalau udah mulai mahir di dalam itu, udah dilindungi. Terjaga tuh. Apapun teman-teman. Mau bikin bisnis bakso, mau kerja sama, itu masih kita dengerin tuh. Syukur-syukur kita ketemu partner ataupun yang kita tuakan, yang sudah teruji kebijaksanaannya. Ya, apa yang dia katakan belum sinkron dengan pendapat individu kita, kita tunggu aja. Nanti akan ketahuan memang dia mendengarkan suara Nabi. Oke. Luar biasa kan Bang Nani? Luar Ini biasa. ayat. Jadi teman-teman kalau nanti tadarus Al-Quran, kita baca surat Al-Hujurat, beda lagi kan perspektifnya. Alhamdulillah nih Bang Dami bantu kita untuk memahami lebih dalam, lebih luas. Jadi ya memang teman-teman yang mendengar IG Live ini ya bisa mendapatkan manfaat. Syukur-syukur bisa inspirasi. Bisa mengembangkan lagi maknanya, ternyata luar biasa Bang Dami. Nah ini lanjut coba. Nah, oke. Saya lanjut untuk ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Nah, ini sebaliknya teman-teman. Kalau tadi itu suara ego lebih kencang, nah bagaimana kalau kita itu memelankan suara kita, intonasi ego itu sedikit direduksi gitu kan. Makanya innalladzina yaghudduna aswatahum. Orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya. Volumenya itu di-reduce gitu kan. Di-lower gitu kan. Atau di mute. Atau di-mute. Nah, ini teman-teman, yaghudduna biasanya dalam bahasa Arab juga bisa dimaknai sebagai kalau mata itu dipejamkan, kalau suara berarti di-mute. Iya kan, Bang? Nah, yaghudduna itu bisa dimaknakan seperti itu. Inda Rasulillah. Jadi di sisi Rasul. Jadi kamu pelankan suaramu apalagi di mute gitu kan. Di sisi Rasul. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum. Itulah orang-orang yang telah diuji hatinya lit takwa. Diuji oleh Allah untuk takwa. Ini kan luar biasa Bang Nabi. Walaupun memelankan suara kita, tapi jangan lupa kalau mau menuju ke Tuhan, tetap diuji. Ada imtihannya, ada latihannya. Karena kita sudah terbiasa dengan pola lama itu Bang Tami, yang sering kita bilang itu kan. Kita udah terbiasa dengan pola lama yang membuat kita itu egois, membuat kita marah. Untuk mengubahnya ternyata tidak mudah. Kalau ingin menuju kepada Tuhan, menuju ketakwaan, Tuhan itu pasti menguji. Bener nggak sih kamu mau menuju kepadaku kan gitu. Nah, sudah lahum maghfiratu wa ajrun adim. Bagi mereka itu pengampunan wa ajrun adim dan juga ajrun pahala azim yang sangat besar.
Jadi saya dapat inspirasi lagi Bang Dami, yang namanya maghfirah. Itu begini, maghfirah itu kan artinya ampunan kan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kamar-kamar ego atau tadi pola-pola lama yang sebenarnya itu egoistik gitu sifatnya, atau kita bilang seton gitu kan. Semua itu kan numpuk menjadi beban kita, beban batin kita. Nah, kalau kita mau menuju ke Tuhan, ternyata beban tadi karena kita sudah mulai membuka sekat-sekat kamar-kamar ego kita itu kan. Itu kan berarti gitu kan? Maka Tuhan dengan sendirinya akan ghafur. Ghafur itu apa? Membersihkan atau justru akan memberesi. Itu maghfirah itu seperti itu. Atau menghilangkan beban-beban batin yang ada itu. Wa ajurun adim. Dan kalau kita sudah hilang beban batinnya, hilang sekat-sekat kamar egonya, disitulah kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besar. Nah, makanya kuncinya ya tadi Bang Dami ya, memelankan suara batin kita, suara ego kita, kamar-kamar ego kita yang tadi Bang Dami explore tadi, bahkan kalau bisa di mute. Nah, silakan Bang Dami kalau mau dieksplorasi. Ini luar biasa nih sahabat-sahabat ya. Kalau kita sudah mulai mengenal, menyadari gerak ego kita kapan dia datang dalam bentuk amarah, sombong, egois, rasa paling benar. Terus di diri kita ada suara nurani gitu ya, suara nurani gitu. Kita pelankan di suara ego nih, sampai bila perlu dia mute. Otomatis kan kita berada, udah teruji, kita masuk ke hati kita kan. Nah di sisi roh, kita berada di sisinya nurani itu. Apa yang terjadi? Kita diampuni Allah gitu. Allah dan mereka mendapat ampunan gitu. Nah, ampunan itu, suara ego ini kan representatif dari trauma masa lalu. Dulu kita disakiti, di kebiasaan lama, algoritma pikiran kita. Begitu kita mute, malah hadir ya di hati kita, dari hati kita itu hadir pengampunan, al-maghfirah. Apa itu? Kelegaan, dibebaskan. Jadi suara-suara yang berisik itu nanti nggak nongol lagi gitu. Dan otomatis ada konsekuensi pahala yang besar buat kita. Ini boleh dilatih nih teman-teman. Kalau sudah kan sering tuh orang bertanya tuh ke saya, gimana Bang membedakan suara setan sama suara malaikat, suara ego dengan suara Tuhan gitu ya. Nah, kalau itu suara ego, itu memaksakan diri dan tidak menimbulkan ketentraman. Ya. Tidak menimbulkan ketentraman. Kalau itu suara nurani, justru waktu kita salah kita ngaku, itu melegakan. Kalau kita tetap tutup-tutupin demi ini, demi itu, ya kita rajin sholat, kita berzikir, zikirnya itu nggak ada tenaganya gitu. Liriknya itu tidak nyampe nembus gitu. Jadi kejujuran hati itu sebetulnya mendengarkan suara Rasul. Saya suka Bang Dami tadi, maghfirah itu bisa diartikan kita dibebaskan Bang Dami. Jadi suara-suara ego itu kan sebenarnya membuat kamar-kamar atau pola-pola ya yang kita sebut. Jika pola-pola itu kita turuti, berarti kan kita terjebak dalam pola-pola itu kan. Kita terjebak dalam atau terpenjara dalam kamar-kamar itu. Tapi kalau kita mulai melepas itu kan, kita mulai mendengarkan suara tadi, suara hati, suara nurani Tuhan itu. Nah, disitulah kita mendapatkan ampunan. Ampunan itu apa? Saya suka tadi ekspresi Bang Dami bahwa kita dibebaskan loh. Ya kan Bang Dami ya? Ya, kita dibebaskan dan beban-beban masa lalu, terus kemudian dosa-dosa dan sebagainya, itu diampuni. Diampuni itu artinya apa sih? Beban itu tiba-tiba hilang gitu aja. ya, Jadi ya. terbebas gitu aja kan. Nah itu kan luar biasa ya. Jadi Nah, ini memahami maghfirah ya.
memahami maghfirah atau ampunan itu jadi kontekstual bagi saya, Bang Dami. Ya, Mungkin juga bagi teman-teman yang hadir di sini. ya, jadi Silakan, Bang Dami. teman, jadi pada waktu kita merasa banyak beban, apakah kita tahu ya beban itu kan dosa kalau bahasa agamanya. Apakah itu dosanya kepada siapa, si A, si B, si C, kita nggak tahu lagi, tapi rasanya beban. Sikap yang tepat mendengarkan suara Nabi dalam diri kita, supaya kita kebawa di sisi Allah, adalah mohon ampun, istighfar gitu. Jadi tulus mohon ampun, itu ada kelegaan, kita dibebaskan. Ya. Nah, ini makanya kan kalau kita berbuat salah, teman-teman, misalnya itu tidak. Sebetulnya di situ ada kesempatan kita untuk mengenal Dia yang Maha Pengampun, Allah. Jadi dibebaskan dari beban itu. Apa cirinya kalau saya sudah terbebas dari beban itu? Kalau saya sudah diampuni, terbebas dari beban. Beban pikiran, emosi ringan gitu kan. Kadang-kadang sampai kita ke fisik gitu, beban itu. Efek ke fisik. Tapi begitu batin kita diampuni oleh Allah, ya badan masih sakit, tapi sudah lapang dadanya. Sudah ada pelong gitu. Sudah mulai ada nyala gitu. Jadi terhubung gitu. Salah satu yang kita itu tidak diampuni adalah apapun wirid kita, zikir kita, nggak menendang gitu. Nggak ada tangannya gitu. Tahajudnya rajin, nggak bergetar gitu. Itu kan sebuah siksaan juga. Nah itu, nah jurusnya ada ini tadi. Suara ego itu diturunkan, jujur pada diri, ngaku, minta ampun, nggak usah minta apa-apa, kecuali minta ampun. Nah, ini juga menarik, Bang Dami. Ayat ini kan langsung kan, direct kan, langsung ditujukan pada orang-orang yang beriman gitu kan. Jadi teman-teman, ampunan itu bukan nanti setelah kita itu meninggal, kita dihisab, kemudian kita mau dimasukkan ke neraka atau enggak, ditimbang dosanya. Itu tidak, di sini enggak ada kata-kata nanti, ya sekarang ini. Nah itu luar biasanya, Bang Nami. Mungkin teman-teman perlu digarisbawahi juga bahwa ayat yang ditujukan kepada orang mukmin itu ya now, sekarang, bahwa kamu mendapatkan ampunan juga sekarang. Kamu nanti mendapatkan dosa, terbebani dengan apapun yang tadi, ego-ego yang sudah terbuat, kita bikin dan sebagainya, itu juga sekarang. Gitu loh. Kita terbebas juga sekarang. Nah, itu yang saya suka itu, Bang Rami. Jadi benar-benar kontekstual. Lanjut ya, biar dapat sampai 5 ayat. Lanjut ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yunadunaka miwara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yunadunaka, yang memanggilmu, memanggil Rasul atau memanggil Nabi itu, miwara'il hujurat, dari belakang kamar, ya kan? Dari belakang kamarmu gitu. Aksaruhum, kebanyakan mereka itu layak kilun, tidak punya akal, tidak sadar, tidak ngerti gitu kan. Layak kilun itu tepatnya memang tidak berakal gitu kan. Jadi begini memang Bang Dami, ini kan bisa kayak kontradiktif. Banyak orang yang pengen enlighten, banyak orang yang dibantu Nabi, pengen bisa mendengarkan suara Nabi, tapi saat bersamaan itu masih ada ego yang nyelip, gitu kan. Kita memanggil Nabi, ya kan, memanggil Rasul, tapi ego ini masih menyertai. Jadi masih di belakang panggilan itu, ego itu masih bersembunyi, betul, masih berlindung. Nah, orang kayak gitu tuh sebenarnya nggak berakal. Nggak berakalnya gimana? Itu kan kontradiktif antara cahaya dengan kegelapan. Ego itu kan kegelapan kan. Sementara Nabi Rasul itu kan simbol cahaya. Jadi kita ingin kayak menggabungkan antara kegelapan sama cahaya. Itu kan kontradiktif. Makanya disebut aksaruhum layak kilun. Kebanyakan mereka itu nggak berakal.
pengen kebaikan tapi nggak mau berubah. Itu kan kontradiktif Bang Dami. Iya kan? Ingin dianya itu tercerahkan, tapi di saat yang sama egonya masih kencang. Ya kan? Itu kan kayak kita, ya Allah, ampuni saya dan sebagainya gitu kan. Tapi di saat yang sama, egonya dia itu nggak mau dilepas. Ya kan? Ya. Itu sesuatu yang kontradiktif. Gimana kalau menurut Bang Dami? Ya, menurut saya ini juga terjadi pada banyak sahabat-sahabat atau kita-kita ini yang sudah mulai ada aspirasi menuju Tuhan, ya, jalan spiritual, tapi masih nyusup nih egonya, kamar saya mau dekat dengan Nabi tapi pingin spesial gitu-gitu kan, misalnya mau dekat sama guru tapi pingin dapat proyek gitu-gitu loh, dapat apa gitu. Nah ini jadi benar-benar nggak ada lagi rasa-rasa begitu ya, ekspektasi ini gitu. Udah total aja Allah gitu, total aja dengan ridhoan. Jadi kadang ego itu memang takut tuh, kalau nanti gue mati gue nggak kebagian, nah itu ego lagi tuh. Yes. Kalau udah total aja, setidaknya gini loh, kita bahagia nggak pakai apapun udah bahagia gitu, udah tentram dengan keberadaan diri kita gitu. Jadi di sisi Allah dan Rasulnya itu apalagi artinya lebih besar dari itu. Bersimpuh di bahwa satu saat kita dipakai untuk menjadi ekspresinya lain lagi. Ini kan perjalanan kita kembali nih, yang menyadari kamar-kamar ego dan kamar-kamar Nabi dan Rasul nih. Lanjut Mas. Iya, oke Bang Dami. Ya, saya sedikit tambahin lagi Bang Dami. Mungkin contohnya itu terlalu banyak kali ya. Pengen jadi ustadz tapi pengen terkenal, itu kan ego nyusup itu Bang Dami. pengen nampil gitu kan. Makanya ini bukan terjadi pada 1-2 orang, ini terjadi pada kita semua. Kebanyakan begitu. Pengen sadar tapi sebenarnya nggak mau berubah. Itu kan kita gitu loh. Nah, terakhir nih Bang Dami, ayat 5 kita batasin sampai ayat 5 karena mengingat waktu ya. Walau annahum sabaru, ayat 5. Hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Wallahu ghafurur rahim. Walau annahum, dan sekiranya mereka itu sabaru, sabar, hatta takhruja ilaihim, sampai Rasul itu keluar menemui mereka, lakana khairul lahum, sungguh itu akan lebih baik, akan baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Nah, ini juga luar biasa Bang Dami. Ya. Kalau saya imajinasinya gini, kita itu kan untuk menuju kepada Tuhan kan berjuangnya luar biasa ya. Tapi kalau kita nggak sabar, kita bisa tergoda Bang Dami. Makanya kuncinya adalah kesabaran. Sabar, tetap ritual, tetap istiqomah melakukan apapun itu kan, kebaikan apapun kita istiqomahin aja. Nanti pasti Rasul itu akan datang. Rasul itu akan keluar membimbing kita. Ya contohnya bisa aja berupa guru, berupa orang-orang yang mencerahkan kita. Itu pasti jaminan dari Tuhan kok. Tapi kan tantangannya Bang Name, kita bisa sabar atau enggak? Karena untuk sabar itu sulit. Nah, di sini dikatakan kalau orang bisa sabar menunggu sampai Rasul itu keluar, datang menemui mereka itu. Di situ dikatakan khairul lahum, itulah sikap terbaik bagi mereka. Ya kan? Dan di situ wallahu ghafurur rahim. Kalau kita itu sabar, Rasul itu datang, sampai Rasul itu datang membimbing kita, Allahu ghafurur rahim. Tuhan itu akan merangkul kita dengan pengampunannya, Rahimun, dan merangkul dengan kasih sayangnya. Nah, gimana Bang Dami? Wow. Luar biasa kan? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan cicipan-cicipan dari inspirasi ini bisa dinikmati teman-teman juga,
dan lebih penting lagi bisa langsung menginspirasi kita untuk praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membaca diri kita dalam perjalanan kita masing-masing. Dan saya juga ingin menekankan nih teman-teman, waktu diskusi sama Mas Hasan mengenai ayat ini lagi ngopi gitu ya. Wah ini seru juga nih Al-Hujurat itu kamar-kamar gitu ya. Sementara selama ini sudah sering saya praktekkan bahwa dalam sosok Pardamyan aja ada kamar sebagai apa gitu, sebagai direktur, sebagai trainer, sebagai orang panggil ustaz, sebagai teman, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik. Kita punya ruang-ruang itu. Bahkan arisan ini, satu saat nanti kalau kamar itu dominan egonya kelompok itu, kita bisa di-end di situ. Saya nggak masuk lagi kamar itu. Bisa juga. Sehingga teman-teman yang arisan itu nggak mutak kita lagi, tidak apa-apa. Kita sudah tidak nyaman di orbit itu. Selama ini saya nyebut orbit. Di sini ada istilahnya kamar batin, kamar jiwa, personality. Nah, terus setiap kamar ego itu, di situ ada rasulnya juga gitu. Iya. Saya kira luar biasa nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa juga berbagi lagi ya, teman-teman. Ini betul juga nih teman-teman. Terima kasih ya. Ya, terima kasih teman-teman yang hadir ya. Karena ini kita bukan sok menggurui, tapi kita sama-sama kontemplasi bersama. Semoga kita mendapatkan berkah dari Al-Quran. Kita mendapatkan cicipan, kalau tadi kata Bang Dami, cicipan ilahi sebenarnya. Hadir melalui firman-firmannya yang kita baca. Tapi kalau kita baca begitu saja, tidak pernah mengkontemplasikan ayat, kan lewat begitu aja. Padahal Al-Quran yang kita baca tadi itu luar biasa isinya. Ya Bang Dame ya. Nanti kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 6 mungkin sampai berapa. Teman-teman ya, terima kasih hadirnya. Jika nanti kalau ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya bisa nanti di dialog maya yang sifatnya Zoom, biar panjang gitu kan. Soalnya IG Live pasti terbatas ruang dan waktunya, makanya kita batasi juga. Kita di sini membahas, kalau bisa dapat inspirasi, alhamdulillah. Nah, makanya kita lanjutkan aja ke pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya minta mohon maaf kalau ada salah kata Bang Dame, teman-teman. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan ayat selanjutnya minggu depan insya Allah. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih teman-teman yang hadir. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf atas segala Sampai ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh.